adalah usaha yang sedang Mas jalankan. Sebelumnya memperkenalkan dulu Masnya, namanya siapa? Nama lengkap Rizky Haji Fitra Alvaro, dipanggil Haji. Sebelumnya, saya ingin berkenalan dengan usaha yang sedang Mas jalankan ini. Usaha jamur ini secara spesifik itu termasuk jenis usaha apa? Usaha pertanian. Maksudnya kayak apakah cuma budidaya atau pengolah jamur menjadi makanan? Oh, kalau saya dua. Jadi yang pertama pertanian karena budaya, ya. Yang kedua perdagangan karena dijual sendiri. Nah, dijualnya ada dua, jadi jamur mentah dan juga jamur matang. Jamur matangnya berupa sate jamur. Tapi kalau ada pesanan juga jamur crispy. Tahun berdirinya kapan usahanya? Kalau skala kecil di rumah itu tahap uji coba 1000 backlog itu bulan Januari 2022 ya. Kalau skala besarnya tahun itu Januari 2023. Berarti sekitar 3 tahunan ya Mas. Kita menanyakan apakah usaha produk jamur ini sudah memiliki izin surat usaha resmi seperti surat izin usaha itu? Sudah. Apakah ada kendala dalam mengisi izin usaha juga? Tidak ada, karena kan izin usaha gampang lewat aplikasi OSS di online lainnya aplikasinya OSS Indonesia. Nah, jadi daftarnya tinggal klik di HP. Ya, berarti usahanya sudah resmi ya? Resmi. Sejauh ini apakah pernah ada pemeriksaan atau teguran dari pihak pemerintah terkait izin usaha? Tidak ada, karena tidak pernah melanggar aturan. Tanahnya kan tanah pribadi. Siapa saja yang menjadi target pasar dari usaha jamur ini, Mas? Pedagang keliling ya, pedagang sayur keliling, terus pasar, terus tengkulak, ya, dan orang-orang yang mau beli ecer. Nah, beli ecernya ini dibagi dua, ada yang offline, maksudnya secara langsung ke rumah, ada yang lewat online. Oh ya, dan lagi sate jamur ya, berupa yang matang. Apakah ada pesaing di sekitar lokasi usaha? Bagaimana strategi yang Anda lakukan jika terdapat pesaing? Misalnya pesaing menjual dengan harga lebih murah dari produk Anda, apakah Anda akan melakukan hal yang serupa? Oh ya, yang pertama itu tidak ada pesaing karena saya mikirnya gini, kalau usaha itu ya, kalau bisa kita harus beda dari yang lain. Nah, sementara di Desa Dawan Lor ini tidak ada yang usaha jamur tiram, jadi saya tidak punya pesaing. Dalam pemasarannya produk jamur ini dijual dengan harga berapa 1 kilonya? Kalau ke tengkulak itu murah, per kilo itu 14.000, ada yang 15.000. Kalau ke pasar itu 17.000. Kalau pedagang yang jarang beli, maksudnya nggak konsisten tiap hari, itu 18.000. Kemudian kalau pedagang yang konsisten tiap hari, lah itu saya bagi, bukan dijual per kilo tapi dijual per on. Jadi 1 on dibungkus plastik ya, kemudian dipompa dan dipres ya, jadi plastiknya melembung ya, itu 1 on itu 2.500. Nah, jadi per kilo kan totalnya kan 25.000 kan, mantap 25. Jadi untungnya lebih banyak. Apa yang membuat konsumen memilih jamur dari usaha Anda dibanding dengan usaha lainnya? Apakah bibitnya lebih berkualitas? Oh, oke. Jadi gini, kenapa banyak orang yang beli jamur ke saya ya? Ternyata dari review semua customer jamur, maksudnya pembeli jamur saya itu rata-rata bilangnya begini, Mas, sama jamurnya kok tidak bawa obat. Makanya banyak orang yang beli ke saya karena jamur saya asli organik tanpa obat. Ya, karena jamur-jamur yang lain itu bawa obat jamurnya. Kalau saya enggak, asli organik. Jadi enggak ada obat, sehingga tumbuhnya jamur itu murni. Enggak dipus gitu, enggak dipus reng. Enggak dipaksa gitu. Apakah pernah mengalami kesulitan dalam menjual hasil panen? Kalau menjual hasil panen enggak ada kesulitan, justru jamur saya yang kekurangan. Ya, maksudnya tidak sebanding antara persediaan dan permintaan. Kan ada ya hukum persediaan dan permintaan kan. Nah, itu tidak sebanding. Cuman kendala saya ada di bahan, yaitu serbuk kayu. Kayu itu sekarang jarang ya, karena orang-orang itu
petani itu jarang menanam kayu dikarenakan kayu itu kan mau panen kan bertahun-tahun, dan ketika dijual harganya murah. Jadi semua petani ini rata-rata sekarang berpindah ke tebu. Meskipun ada serbuk kayu itu diambil oleh pabrik. Nah, makanya serbuk kayu di setiap kabupaten itu sekarang sulit rebutan. Jadi untuk petani jamur itu kendalanya hanya serbuk kayu. Apa ada rencana memperluas jangkauan pasar ke luar daerah gitu? Keluar daerah lingkup desa, kecamatan atau kabupaten? Bisa dijelaskan misalnya kamu ke luar daerah. Luar daerah desa. Heeh. Bukan sudah keluar daerah. Kan tengkulak saya itu dari Kunil sama Teko. Kalau mau ke itu misalnya keluar Invasi ke luar kabupaten, contohnya ke Malang juga. Tidak bisa, karena setiap kabupaten kan punya petani jamur yang besar-besar. Bisa dijelaskan bagaimana proses produksi jamur dari awal sampai panen? Bisa. Yang pertama, siapkan bahan. Bahan itu meliputi serbuk kayu, dedak padi, tepung jagung, kapur dolomit. Kapur dolomit itu bubuk kapur yang berupa bubuk. Tuh, wes ya, siap ya. Berarti berapa bahan? 4 bahan. Oh, 5 bahan sama air. Nah, pertama itu kalau serbuk kayunya itu 50 kilo ya. Dedak padinya itu 5 kilo, terus tepung jagungnya 2 kilo, kapur dolomitnya 2 kilo. Gitu. Ya, itu dicampur wis. Dicampurnya ini bisa manual, bisa mesin. Kalau saya itu manual, jadi pakai tangan dan pakai kaki. Dicampur, setelah dicampur rata, disiram air. Disiram air, kemudian dicampur lagi. Nah, sekiranya ketika dikepal gini ya, dibuka, pecah jadi 2 kepalanya itu. Jadi dikepal gini ya, ketika dibuka pecah jadi 2, berarti itu jadi. Jadi enggak, kelembapannya itu ya, kadar airnya itu enggak terlalu tinggi dan enggak terlalu rendah gitu. Tapi kalau dibuka gini ya masih nyebar gini, berarti itu terlalu kering, airnya terlalu sedikit. Kalau dibuka gini kepalanya enggak pecah, tetap ngepal gini ya sebelumnya itu, berarti itu tingkat kadar airnya terlalu tinggi. Jadi yang sedang itu ketika dikepal, dibuka, pecah jadi 2, berhasil itu wis ya. Setelah itu ditutup terpal atau plastik, didiamkan selama 24 jam, sehari semalam wis. Nah, besoknya baru diwadahi plastik. Ada sendiri plastik jamur, kalian kalau beli di toko plastik jamur diwadahi sampai full seplastik itu ya. Selesai itu dipres pakai mesinnya ada 2, ada manual pakai tangan gini diputar ya, ada yang mesinnya pakai bahan bakar, pakai bensin. Jadi itu ngepres sendiri, nggak perlu pakai tangan, tinggal masukkan plastik. Kalau saya manual pakai tangan gini. Nah, setelah itu kan ini kan dipres kan turun gini kan ya. Setelah turun itu dikasih cincin, dikasih tutup, ada sendiri nanti kita kasih tahu cincin sama tutupnya. Kemudian ditata di tong. Nah, ditata di tong itu fungsinya untuk sterilisasi. Sterilisasi itu untuk membunuh kuman, bakteri sama virus. Nah, sterilisasi itu maksudnya dikukus. Nah, dikukus itu selama 8 jam. Sekiranya suhu itu 100 derajat Celcius selama 5 jam. Jadi 3 jam pertama kan nggak mungkin sampai 100 derajat Celcius kan, karena kan banyak kan airnya. Jadi selama 5 jam pertahankan itu. Totalnya 8 jam. Setelah itu didiamkan sampai dingin, kemudian dikeluarkan dari tong itu ya, didinginkan sehari semalam. Besoknya proses inokulasi atau proses pembibitan. Nah, kemudian setelah dibibit, kemudian ditutup lagi ya, tapi tutupnya itu kertas. Kenapa kertas? Nanti kalau jamurnya tiba-tiba keluar sendiri, jadi kan nyundul kertas kan, kertasnya bisa sobek kan. Tapi kalau tutup yang plastik itu nggak bisa kan. Ya. Nah, itu ketika proses inokulasi itu ada syaratnya. Syarat yang pertama itu ruangannya harus tertutup, tidak ada angin yang masuk, karena angin ini kan membawa kuman dan bakteri kan. Nah, syarat yang kedua, tangan yang untuk membibiti ini ya harus disiram alkohol. Tangan itu meskipun cuci pakai sabun itu tidak mungkin 100% kuman mati kan. Nah, jadi harus disiram alkohol juga.
kemudian dibibit, setelah dibibit ditutup pakai kertas. Lah kertasnya ini ada dua juga prosesnya. Yang pertama itu ikut dikukus ya, kertasnya diinokulasi, atau kalau tidak ikut disterilisasi, diolopi dengan api. Jadi pakai lilin atau pakai oncor itu diolopi wis. Sekiranya agak gosong gitu baru ditutup, dikaret, didiamkan wis. Lah ketika didiamkan ini namanya proses inkubasi. Nah itu lah serbuk ini kan di wadah backlog. Lah backlog ini namanya wadah media tanamnya itu kan coklat. Ketika sudah dibibiti, di proses inokulasi itu kan miselium berjalan. Lah miselium ini bakal yang mau jadi jamur. Jadi itu nanti turun semua warna putih. Lah kalau sudah putih full ini kurang lebih 45 hari sampai 55 hari baru full. Setelah itu dipindah ke tubuh atau di kandang baru wis keluar jamur, selesai. Faktor apa yang paling mempengaruhi keberhasilan panen jamur? Faktor yang pertama adalah sterilisasi. Banyak orang yang gagal nggak keluar jamur atau jamurnya terkontaminasi. Maksudnya terkontaminasi ini tercampur atau kuman dan virus bakterinya ini nggak mati. Jadi faktor yang pertama itu kenapa gagal atau gagal suksesnya ini tergantung sterilisasi ketika pengukusan itu. Jadi ketika mengukus ini harus totalitas, harus tanen selama 8 jam dan api membara. Faktor yang kedua dikarenakan proses inkubasi. Lah inkubasi ini kan didiamkan kan ya. Ketika didiamkan ini suhu ruang ini kurang lebih 20 sampai 30 derajat Celcius. Jadi jangan sampai di atasnya 30 derajat Celcius. Jamur mati, nggak terlalu panas kan. Ketika ditaruh di kumbung itu, kumbungnya harus steril, jauh dari peternakan ayam, peternakan sapi, kambing. Kenapa? Karena nanti tidak steril, jadi banyak hama masuk. Jadi jamurnya terkontaminasi. Bagaimana pengaruh cuaca atau musim terhadap produksi jamur? Pengaruh. Kalau pengen jamur itu cepat tumbuh dan tumbuhnya bagus-bagus itu di musim hujan. Karena kan dingin terus kan. Berapa banyak bahan yang dibutuhkan dalam sekali produksi dan memakan biaya berapa untuk sekali produksi? Per 1000 backlog yakni media tanam jamur itu kurang lebih kalau produksi sendiri 1.900.000. Tapi kalau beli ke orang per satu backlognya 3.000. Jadi per 1000 backlog 3 juta. Dalam sekali produksi bisa mendapatkan berapa jamur? Dalam sekali produksi per 1000 backlognya ini kan per hari 5 kilo. Anggap wis oleh 2,5 kintal. Bagaimana Anda mendapatkan bahan-bahan yang berkualitas? Apakah sudah ada pemasok tetap? Kalau bahan yang berkualitas kita bisa melihat sendiri, memilah sendiri. Ya, kalau pemasok tetap ya ada. Jenis bibit apa yang dipakai? Jenis bibit jamur tiram putih Florida. Butuh berapa bulan dalam sekali produksi? Sekali produksi per 1000 backlognya cuman seminggu setengah. Siapa saja yang terlibat dalam usaha ini? Apakah ada karyawan tetap? Bukan karyawan, karena ini teamwork, kerjasama sekeluarga, yakni saya, ibu, mbah, tetangga. Bagaimana pembagian tugas antara orang-orang yang terlibat? Pembagian tugas, kalau untuk pencampuran bahan itu saya sendiri. Setelah pencampuran itu kan membungkus serbuk kayu. Lah, membungkus serbuk kayu itu ada saya, ibu, mbak. Lah, pembagiannya setelah itu kan ada proses sterilisasi atau pengukusan. Pengukusan ini mbak sama ibu saya. Setelah itu apa? Pembibitan. Pembibitan itu saya dan mbak saya. Setelah itu menaruh ke kumbung. Menaruh ke kumbung saya sendiri. Apakah produksi jamur ini menghasilkan limbah? Bagaimana cara penanganannya? Cara penanganannya yakni setelah 4 bulan sampai 6 bulan itu kan sudah tidak produktif backlog jamurnya, maksudnya nggak tumbuh jamur.
berarti kan menjadi limbah. Dan limbahnya ini nggak dibuang sembarangan karena ini kan tergolong limbah organik. Jadi bisa diputar lagi, caranya dibuang ke sawah atau ke tanaman apapun wis. Ya. Bagaimana tanggapan lingkungan sekitar terhadap kegiatan usaha ini? Sangat positif karena tidak ada pencemaran lingkungan, pencemaran udara dan sebagainya tidak ada. Dan respon positifnya yakni tetangga senang karena sering dikasih jamur. Berapa modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini? Modal awal per 1000 backlog ya, yaitu 1.900.000 kurang lebih. Kalau beli ke orang 3 juta per 1000 backlog. Bagaimana perhitungan keuntungan per bulan atau per panen dan butuh berapa bulan atau tahun untuk bisa balik modal? 2 kali panen bisa balik modal. Apakah sudah pernah melakukan pinjaman atau kerjasama modal? Belum, karena modal dari saya pribadi dan orang tua. Apakah usaha ini sudah menghasilkan keuntungan yang stabil? Sangat stabil karena keuntungannya bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana Anda mengelola keuangan usaha? Apakah ada pencatatan atau hanya berdasarkan ingatan? Ada pencatatan, yakni pencatatan bahan, pemasukan dan pengeluaran. Tapi kalau usahanya sudah bertahun-tahun nggak perlu dicatat karena bikin ribet. Yang penting nggak minus, wis untung, selesai. Jika mendapat tambahan modal, apa yang akan Anda kembangkan terlebih dahulu? Apakah akan memperluas tempat produksi atau membuka tempat? Kalau ada tambahan modal, saya tidak akan memperluas produksi atau tempat tumbuh jamur supaya jamurnya banyak, bukan. Tapi tambahan modal itu saya pakai untuk pembuatan warung atau kafe. Supaya apa? Supaya hasil dari jamur ini nggak dijual mentah terus ke orang, pedagang, tengkulak dan sebagainya, tapi bisa saya jual sendiri berupa inovatif, yakni sate jamur, jamur crispy dan menu makanan lainnya. Jadi labanya lebih banyak. Baik Mas, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mungkin itu saja yang ingin kami tanyakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis ya. Tes. Tutup. Tutup. Terus dilebok ngetong di teng. Wis, mari dilebok ngetong ditoto ya mendur. Oh, ditata ke atas. Ditutup ini ditambahi ya, ditaruh di atas. Selesai. Terus ditutup plastik. Yes. Tutup plastik ke atas. Teng. Hidupkan api. Ya. Terus apinya hidup selama 8 jam. Kurang lebih 8 jam. Lah itu suhunya sampai 100 derajat Celcius. Setelah itu diamkan, dingin, dikeluarkan, deng. Iya. Dikeluarkan, terus dikasih bibit. Nah, bibitnya iki. Nah, ini bibitnya dibuka. Tapi tangan ini harus steril, ya. Harus bersih, disiram alkohol. Terus dikasih bibit, ditutup pakai kertas ya. Setelah ditutup, tapi kertasnya itu harus steril juga. Jadi diolopi pakai api atau kertasnya itu ikut disterilisasi di pengukusan. Setelah itu didiamkan wis
setelah dibibit. Nah, dibibit tadi itu namanya proses inokulasi. Nah, kalau ini kan didiamkan ini kan, ini namanya proses inkubasi. Nah, contoh ini nih. Yang tadinya kan seperti ini warnanya kan. Nah, warnanya kan coklat. Lah warna coklat seperti ini. Setelah dikasih bibit warnanya jadi putih seperti ini. Ini namanya miselium ini. Jalan ini. Jalan putih. Ini sampai full ke belakang berarti sudah siap panen. Ini kurang lebih 45 hari sampai 55 hari full putih. Selesai. Kan ini gede Mas yuk. Mulai kecil seperti ini mau besar seperti ini cuman butuh 1,5 hari. Jadi 3 hari besar wis. 3 hari kayak gini. Oh, kurang besar ini. Jamur yang sekecil ini mau besar seperti ini cuman butuh waktu 2 hari. Normalnya 3 hari baru panen. Cuman gini. Ditarik pelan-pelan. Sudah. Nanti itu nggak tumbuh lagi, Mas? Tumbuh lagi setelah 15 hari.